Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai investasi sektor publik. Pengertian investasi sektor publik. Program investasi publik. Investasi publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan penganggaran modal atau investasi, dalam arti capital budgeting. Penganggaran modal merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Keputusan publik biasanya terdiri dari pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi menjadi prioritas kebijakan. Yang kemudian, asal-usul investasi publik ada tiga, yaitu investasi pengganti, penambahan kapasitas, dan investasi baru. Dalam hari ini, investasi kita bisa renewal atau memastikan bahwa investasi yang lama masih memiliki tingkat return yang tinggi. Jadi tidak perlu lagi kita menginvestasikan kepada hal yang baru. Ataupun misalnya ada investasi yang dianggap returnnya kurang maksimal, kita dapat melakukan investasi kepada hal yang memiliki return yang maksimal. Aspek kelayakan investasi. Jadi ada aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, finansial, dan distribusi. Jadi pada saat melakukan investasi, kita harus memperhatikan keempat faktor ini. Jadi misalnya sosial budaya. Ada hal-hal yang dimana misalnya kita ingin menginvest suatu pabrik atau suatu bangunan. Kalau memang keadaan kondisi budaya tidak memungkinkan untuk dibangun, ya kita harus mengikuti terkait dengan budaya. Apalagi Indonesia memiliki culture budaya yang cukup beragam. Dan ini menjadi kesulitan atau tantangan sendiri bagi sektor pabrik di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Ada 4 faktor yang mempengaruhi investasi publik, yaitu tingkat diskonto, inflasi, risiko ketidakpastian, dan capital rationing. Yang paling berarti adalah tingkat inflasi. Jadi, kalau tingkat diskonto mungkin tidak terlalu mempengaruhi karena fluktuatifnya juga tidak terlalu signifikan. Dalam arti, kita bisa lihat bagaimana tingkat diskonto dari obligasi atau dari surat berharga yang ada itu tidak terlalu signifikan. Tetapi yang harus kita cermati adalah tingkat inflasi. Inflasi melaju begitu cepat di Indonesia. Jadi, apakah akan mempengaruhi investasi publik? Ya, kita harus memperhatikan faktor ini. Apabila contoh tingkat return dari suatu investasi 5%, sedangkan tingkat inflasi adalah 6%, berarti percuma kita melakukan investasi karena investasi yang kita lakukan tetap tidak menghasilkan. Walaupun secara uang kita menghasilkan, tetapi dari nilai uang justru malah minus. Ini harus menjadi pertimbangan ketika kita melakukan investasi. Dalam hal ini, investasi returnnya harus lebih besar daripada nilai inflasi dalam suatu negara. Yang ketiga adalah resiko ketidakpastian. Dalam hal ini banyak sekali seperti hal-hal pada dampak pandemi COVID-19, semua pasti merasa ada ketidakpastian yang muncul akibat dari dampak pandemik, hingga menyebabkan nilai investasi atau nilai pergerakan bursa saham menjadi menurun. Ini harus diperhatikan, dicermati. Jadi, biasanya ini berdampak terhadap investasi berupa saham. Jadi, kita harus bisa memastikan bahwa ada cara untuk mengatasi dari resiko ketidakpastian ini. Yang terakhir adalah capital rationing, di mana sebenarnya capital rationing sebenarnya tidak terlalu berdampak karena kita juga lebih mementingkan kepada tingkat inflasi dan risiko ketidakpastian itu. Selanjutnya, teknik dasar penilaian investasi publik. Jadi, ada 4 langkah teknik penilaian investasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi, menentukan manfaat dan biaya dari proyek, menghitung manfaat dan biaya. Yang terakhir adalah memiliki proyek yang memiliki manfaat dan efektivitas tinggi. Jadi, dalam setiap kita melakukan investasi, baik itu berupa aset ataupun investasi yang menghasilkan return, kita harus memastikan ada manfaat yang akan kita dapat atau yang kita peroleh. Dalam sektor publik, seperti membangun fasilitas, kaitannya dengan pemenuhan fasilitas sektor publik, juga harus diperhatikan apakah ada future benefit yang diperoleh oleh masyarakat. Jadi tidak boleh kita melakukan investasi hanya atas dasar hal-hal yang memiliki atau tidak memiliki manfaat sama sekali gitu. Jadi kita harus perhatikan terkait dengan dampaknya. Terus teknik untuk mengevaluasi proyek secara tradisional atau discounted cash flow. Jadi
ada perhitungannya untuk bagaimana apakah investasi itu menguntungkan atau tidak. Tidak. Ada 4 cara dalam perhitungan ini, yaitu payback period, net present value, net present benefit, dan cost benefit analysis. Jadi ini kita bisa lihat dari keempat itu rumusnya. Jadi yang sebenarnya yang paling gampang ya payback period, di mana investasi awal dibagi dengan keuntungan tahunan. Tapi kalau kita mau ngelihat time value of money, kita tentu pasti prefer untuk menggunakan NPV, karena NPV ini bergerak berdasarkan nilai uang. Jadi tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi dari nilai suatu keuntungan yang kita peroleh. Jadi kalau bisa dipilih dari keempat metode ini, sebenarnya yang paling cocok adalah net present value, karena lebih mencerminkan keuntungan menggunakan nilai wajar ketimbang payback period yang hanya berdasarkan investasi pada tahun yang bersangkutan. Dalam investasi publik ada 2 tipe, yang sifatnya jangka panjang. Jadi ada yang sifatnya permanen dan yang sifatnya non permanen. Bagaimana contoh yang sifatnya permanen? Contoh yang sifatnya permanen ketika kita membangun suatu gedung atau bangunan yang memang akan digunakan dalam kegiatan dalam melayani publik. Yang sifatnya non permanen seperti apa? Biasanya yang sifatnya non permanen lebih ke arah keuangan, seperti ketika suatu entitas publik membeli surat berharga atau obligasi yang dimiliki oleh pemerintah atau pihak swasta. Jadi pemerintah dalam hal ini juga bisa membeli investasi dari pihak swasta yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Di sini kita bisa lihat investasi jangka panjang yang sifatnya permanen digunakan biaya perolehan sebagai dasar pencatatannya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah dengan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Sementara investasi jangka panjang yang sifatnya non permanen, contohnya adalah pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan. Jadi suatu saat bisa dijual sesuai dengan kebutuhan dari entitas publik. Kemudian investasi dalam bentuk dana talangan untuk menyehatkan perbankan yang akan segera dicairkan atau dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Hal ini misalnya contohnya ketika ada bank di bawah lembaga LPS yang memiliki permasalahan. Jadi kita melakukan investasi untuk memberikan dana talangan. Jadi pihak bank walaupun dijamin oleh LPS tetap akan memberikan return kepada pemerintah. Yang terakhir adalah investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek pembangunan pemerintah. Jadi pemerintah juga kadang ada kerjasama dengan pihak swasta dalam membuat suatu infrastruktur contohnya. Jadi inilah karena sifatnya bisa saja non permanen dalam arti ada sistem yang namanya bill operating transfer atau sebaliknya. Jadi ketika dioperasikan oleh swasta, kemudian akan bisa dioperalihkan pemerintah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Nah, analisis investasi sektor publik. Jadi ada metode analisis investasi Dickson yang di sini isinya adalah memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang dimasukkan, mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat, timing dan aliran biaya dan manfaat. Jadi memang investasi itu tidak sekedar ya udah invest, tetapi juga kita harus memikirkan seberapa besar manfaat atau keuntungan yang kita peroleh dari dana yang kita investasikan pada investasi tertentu. Terus bagaimana langkah analisis efektivitas biaya? Ada 6 step, yaitu menentukan jumlah dan waktu atas semua modal biaya. Yang kemudian kedua membuat estimasi biaya yang akan terjadi. Selanjutnya membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Kemudian membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Yang selanjutnya mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur dan memungkinkan melakukan perbandingan. Dan terakhir adalah menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantitatifkan dari proyek yang akan dijalankan. Jadi seperti yang tadi kita bahas, mungkin saja ada hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti yang tadi faktor-faktor yang mempengaruhi seperti ketidakpastian atau investasi, ini akan mempengaruhi dalam
sewaktu sektor publik untuk melakukan investasi di jenis investasi tertentu. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.